warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Putri Nadia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan salah satu artikel yang berjudul A Process Perspective on Organizational Failures, a Qualitative Meta-Analysis yang telah terbit di Journal of Management Studies. Hal yang melatar belakangi penulisan ini adalah masih terdapat pertanyaan yang masih menjadi teka-teki bagi para peneliti di bidang organisasi dan juga manajemen, yaitu kenapa suatu organisasi bisa gagal. Penulis di sini mengangkat 3 kasus permasalahan yang mana nantinya akan diselesaikan dalam artikel ini. Yang pertama, masih terdapat perdebatan model untuk menjelaskan dikotomi internal dan juga eksternal. Berbeda dengan model variance yang berurusan dengan covarian antara independen dan variabel dependent, model proses yang merupakan model yang diusung oleh penulis di sini mencoba untuk menangkap sekuen dan kondisi untuk menjelaskan kenapa organisasi bisa gagal dari waktu ke waktu, yang memungkinkan nanti akan menangkap alasan dari sistem eksternal dan juga dari faktor internal. Yang kedua, model proses masih terdapat ketidakjelasan untuk menjelaskan keterkaitan dan mekanisme yang mendasar kenapa organisasi bisa gagal. Kebanyakan peneliti sebelumnya menganggap bahwa organisasi bisa gagal karena faktor di antara inersia atau ekstremisme saja. Namun, setelah tahun 2016, si Amampuah menjelaskan dalam penelitiannya bahwa organisasi bisa gagal karena terdapat mix antara 2 faktor, yaitu ekstremisme dan juga inersia. Dan masalah yang ketiga adalah masih kurangnya dukungan untuk menggeneralisasi dan juga dukungan empiris. Nah, pada faktor eksternal, peneliti di sini juga memasukkan beberapa teori seperti strategic choice teori yang menyatakan bahwa organisasi bisa gagal ketika para pemangku kepentingan menerapkan atau mengambil suatu keputusan strategis namun tidak selaras dengan tuntutan lingkungan. Yang kedua, ada institutional teori yang menyatakan organisasi bisa gagal ketika organisasi melanggar suatu otoritas yang telah ditetapkan dalam lingkungannya seperti pelanggaran norma, perilaku, dan lain sebagainya. Untuk faktor internal, penulis di sini mengangkat teori results-based view atau bisa kita sebut dengan RBV. Organisasi bisa gagal ketika organisasi tidak mampu mengembangkan dan juga memanfaatkan results yang ia miliki. Adapun groupthink theory yang menjelaskan bahwa organisasi bisa gagal ketika top manajemen menginginkan suatu harmoni namun mengambil keputusan secara disfungsional dan tidak masuk akal. Lalu sekarang, seperti apa desain penelitian dan juga teknik pengumpulan data dalam artikel ini? Ya, peneliti di sini mengadopsi desain penelitian kualitatif meta-analisis, di mana kualitatif meta-analisis di sini merupakan suatu desain penelitian untuk mensintesis data kualitatif dari beberapa case study. Metode ini sangat tepat untuk mengembangkan proses model untuk menjelaskan kenapa organisasi bisa gagal dengan 3 alasan. Yang pertama, penelitian kualitatif bisa memberikan deskriptif empiris secara kaya dan kontekstual di berbagai tingkat analisis. Yang kedua, hasil dari metode ini lebih memberikan hasil temuan yang kuat, dapat digeneralisasi, dan juga secara komprehensif. Dan yang ketiga, kualitatif meta-analisis di sini berpeluang untuk memberikan teori baru. Nah, dalam teknik pengumpulan data, si penulis menggunakan 3 langkah. Yang pertama, si penulis mencari
data case study itu menggunakan search engine seperti ISI, Web of Knowledge, Centercase, dan Harvard Business School, di mana dia mencari dengan menggunakan beberapa keyword seperti organizational failures, corporate failures, bankruptcy, chapter 11, company exit, dan government bailout, dan lain sebagainya. Pada tahap kedua, penulis di sini menyeleksi beberapa daftar pustaka, menelusurinya, lalu mencarinya dari beberapa jurnal ilmiah dan juga case study yang telah terpublish di jurnal terreputasi. Dan yang ketiga, si penulis di sini mencari dengan menggunakan Google Scholars, sehingga berdasarkan 3 tahap ini penulis mendapatkan total case study sebanyak 117. Dari 117 case study tersebut, kemudian si penulis menyeleksi kembali, menyaring kembali dengan melakukan kategorisasi, di mana kategorisasi tersebut juga dipilah-pilah menggunakan 3 tahap. Yang pertama, dengan hanya memasukkan case study yang sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana definisi case study yang telah ditetapkan oleh penulis di sini yang pertama adalah penghentian operasional secara tidak sengaja, kebangkrutan suatu organisasi, dan perubahan kepemilikan suatu organisasi yang tidak disengaja. Sehingga beberapa kasus tersebut diseleksi dengan menggunakan beberapa kategori seperti isolations, bankruptcy, tadi bangkrut yang ada di Amerika pada kejadian chapter 11, company exit, government's bailout, dan lain sebagainya. Yang kedua, si penulis hanya memasukkan case study atau artikel-artikel yang telah terpublish di jurnal ilmiah secara terreputasi. Dan selanjutnya, penulis hanya memasukkan case study yang hanya memberikan data secara lengkap bagaimana suatu organisasi itu bisa gagal dari waktu ke waktu, dan juga secara komprehensif. Dari 43 kasus yang terseleksi, kemudian penulis menganalisanya dengan menggunakan metode abductive reasoning yang didasarkan kepada kerangka teoris yang kemudian dianalisa dengan bantuan software Atlastic. Terdapat 7 langkah dalam melakukan analisa data. Yang pertama, mengelompokkan pengkodean secara deduktif dengan menggunakan teori yang klasifikasi teori yang dominan, maksud saya seperti yang tadi disebutkan ada RBV, ada institutional theory, dan lain sebagainya, baik teori internal maupun eksternal. Kemudian teori-teori itu juga disaring kembali mengenai konsep-konsep utama untuk menjelaskan, untuk juga membangun informasi secara teoris. Yang kedua, dengan melakukan analisa within case study dengan mengkode beberapa case study secara terpisah dengan melalui line by line manner, di mana pada tahap ini merupakan tahap untuk membandingkan, menguji, mengkarakteristikkan data, di mana tahap ini dilakukan dengan menggunakan secara deduktif dan juga diikuti secara induktif. Dan yang ketiga, dilakukan dengan menggunakan Axia Codings, di mana hal ini digunakan untuk menentukan kategori yang sesuai dengan konsep first order. Untuk menentukan atau menganalisa hubungan antara kode, si peneliti membedakan hubungannya berdasarkan unidirectional atau reciprocal. Yang kemudian si penulis memvisualisasikan data kenapa organisasi bisa gagal melalui proses model secara terperinci. Dan yang keenam, si penulis melakukan cross analisis yang pada tahap
ini adalah tahap untuk menganalisa secara tema dan logik. Pada tahap 6 ini, pada akhirnya akan mengklaster 4 kelompok yang terdiri dari imperialis, laggard, villains, dan politicized archetype. Dan langkah terakhir yaitu ketujuh, yaitu meneliti atau memeriksa hal yang mendasari dari 4 kelompok tersebut kenapa organisasi bisa gagal. Peneliti juga mempertimbangkan hal validitas dalam penelitian ini. Yang pertama, peneliti hanya memasukkan case study yang bisa menjawab pertanyaan, jadi yang sesuai dengan pertanyaan penelitiannya. Yang kedua, untuk mengurangi ideal scene crisis, peneliti ia menggunakan database atlastik. Untuk meningkatkan validitas, si peneliti ini melakukan debriefing dari para ahli lapangan yang ahli mengenai manajemen dan organisasi kenapa bisa gagal. Untuk hasil penelitian yang pertama adalah the imperialist archetype, yang mana bisa dilihat pada gambar di sebelah sini. Yang mana imperialist archetype menjelaskan suatu kondisi market yang masih berkembang dan organisasi yang fit adalah the entrepreneurial organizations, di mana organisasi bisa gagal karena terciptanya the obedience rigidity, yang terciptanya entrepreneurial autonomy yang kemudian dipercepat ketika direfleksikan dengan endorsement rigidity. Pada tahap ini, para leaders di suatu organisasi memiliki ambisi yang tinggi untuk melakukan diversifikasi yang secara beresiko tinggi, sehingga terciptanya authoritarian rigidity yang mengakibatkan kompleksitas struktur yang merupakan akar dari masalah, yang kemudian tercipta adaptasi rigidity atau adaptation rigidity yang merupakan ketidaksesuaian antara strategi organisasi dengan tuntutan lingkungan eksternal. Pada hasil penelitian yang kedua ada the laggard archetype, bisa juga dilihat pada gambar sebelah sini. Hal ini menjelaskan ketika industrial leaders terdisrupsi oleh inovasi yang radikal, sehingga tercipta identity rigidity yang dijelaskan dengan organisasi itu mempertanyakan identitasnya karena faktor dari inovasi dan kreativitas yang secara radikal. Yang kemudian terjadi adaptation rigidity, yaitu ketidaksesuaian strategi dalam suatu organisasi tersebut dengan lingkungan eksternalnya. Yang kemudian tercipta lagi identity rigidity, di mana seluruh anggota dalam organisasi tersebut mempertanyakan identitasnya, sehingga terjadi persaingan sosial. Yang pada akhirnya terjadi results rigidity, di mana organisasi tidak mampu merubah arah investasinya menjadi produk dan juga teknologi. Untuk hasil penelitian yang ketiga, kenapa organisasi bisa gagal adalah the villains archetype yang bisa dilihat melalui gambar di sebelah sini. Hal ini menjelaskan kenapa organisasi bisa gagal karena the rigidity of immorality, yaitu good corporate citizens menjadi the greedy villains karena didorong oleh aksi yang immoral, yang aksi yang dimana para pemangku kepentingan di suatu organisasi tersebut menjadi tidak bermoral dan tidak etis, yang kemudian diperparah atau dipercepat dengan refleksi oleh endorsement rigidity, sehingga budaya dalam suatu organisasi tersebut menjadi tercemar, dan pada akhirnya organisasi tersebut tidak diterima oleh masyarakat sehingga penolakan atas produk dan jasa organisasi tersebut meningkat. Pada hasil penelitian yang terakhir adalah the politicized archetype yang bisa dilihat melalui gambar di sebelah sini. Hal ini menjelaskan kondisi di mana organisasi bisa gagal meskipun sudah berada pada kondisi yang matang dan juga sudah memiliki competitive advantage. Hal ini disebabkan karena masih bisa terdisrupsi oleh regulasi dan juga perubahan pasar yang sangat drastis. Setelah organisasi terjebak dalam kasus
birokrasi, kemudian terjadinya the auditory conflicts, yang mana para bawahan sudah mempertanyakan dan sudah tidak mempercayai keputusan top manajemen dalam suatu organisasi itu. Yang kemudian terjadinya the adaptation rigidity, yang mana organisasi memiliki strategi yang tidak sesuai atau selaras dengan lingkungannya, yang pada akhirnya memunculkan the social conflict, yang mana terjadi kasus konflik sosial di antara para pemangku kepentingan seperti pemerintah dan juga para komunitas. Sekarang tiba saatnya mengkritisi artikel ini. Hal yang bisa dikritisi pertama adalah mengenai desain penelitiannya, di mana peneliti menggunakan kualitatif meta-analisis. Kelebihan dari desain ini adalah hasil penelitiannya lebih komprehensif dan juga bisa berpeluang untuk menghasilkan teori baru. Namun, dari sisi negatifnya, kualitatif meta-analisis masih cenderung inkonsistensi terhadap dasar-dasar epistemologi dari sintesis kualitatif knowledge. Hal kedua yang bisa saya kritisi adalah tentang mengenai teknik pengambilan data. Si penulis sudah melakukan teknik pengumpulan data sesuai dengan metode penelitian kualitatif, yang mana ia menelusur data hingga sampai jenuh dan juga mengkategorikannya. Permasalahannya, si penulis menyatakan bahwa hanya akan memasukkan data sesuai dengan definisi yang ia sebutkan sebelumnya dengan menggunakan beberapa kategori. Namun, kategori yang ia usulkan tidak mempresentasikan definisi ketiga yang ia sebut sebagai involuntary ownership change. Yang kedua, penulis di sini juga hanya menggunakan satu jenis data, yaitu case study. Penulis tidak menggunakan triangulasi data, dan resikonya adalah ketika penulis hanya menggunakan satu jenis data, yaitu case study yang terpublish di jurnal artikel, memiliki resiko publication bias. Dalam segi teknik analisis data, si peneliti menggunakan teknik analisis data sesuai dengan framework yang diusul oleh Mills dan Huberman pada tahun 1994. Dan mengenai validasi, si peneliti sudah baik dalam melakukannya, yaitu dengan melakukan debriefing dengan aktor lapangnya. Namun, hal yang kurang adalah si peneliti ini kurang memperhatikan kualitas penelitian data kualitatif dengan menggunakan triangulasi. Jadi, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.